Yes! Kamu berhasil. Kamu akhirnya bisa mencoba lucid dream. Jadi, di mimpi ini, kamu sadar akan keberadaan dirimu. Kamu bisa menentukan sendiri alur mimpimu. Punya kekuatan super, menggerakkan barang pakai telepati, naik sepeda terbang, atau memancing sambil duduk di atas awan. Keren! Tapi, sayangnya ada tapinya. Mau sekeren apapun dunia mimpi buatanmu, ada sejumlah hal yang sebaiknya kamu hindari. Kamu berada di sebuah rumah, tapi kurang yakin ini mimpi atau bukan. Ada jalan, hutan lebat di belakang, dan rumah ini. Rumah ini sudah tua, tapi masih rapi dan bersih. Kini, kamu berdiri di lorong panjang. Di sebelah kiri, ada ruang tamu indah bergaya retro. Yuk, intip dulu. Sinar matahari menembus lembut melalui tirai. Indah sekali. Ada sofa vintage merah, karpet hijau tebal, meja kopi, 2 rak buku besar, serta piano klasik di sudut, dan tanaman di dekat jendela. Siapa yang menyiramnya kalau rumah ini kosong? Ya, siapa yang peduli? Lihat cermin yang ada di sebelah piano itu. Perlahan, langkah demi langkah, kamu berjalan mendekatinya, sambil bertanya-tanya apa yang akan kamu lihat. Dan tunggu dulu. Aturan pertama lucid dream adalah menghindari kegiatan yang terlalu menggugah emosi. Cermin mungkin memantulkan bayangan dirimu yang berbeda dan super aneh. Kamu belum tentu suka apa yang kamu lihat. Gimana kalau ada orang lain yang menatapmu dari cermin? Atau ternyata panjang tanganmu nggak wajar? Wajahmu sulit dikenali? Atau ada seseorang di belakangmu? Cermin di mimpi adalah cara terburuk untuk mengetahui semua itu. Jadi, lawanlah godaan ini. Begitu makin jago mengendalikan lucid dream, kamu boleh mencobanya. Kamu terus berjalan, memeriksa hal lain di dalam rumah. Tiba-tiba, ide muncul di benakmu. Kalau ini mimpi, di mana tubuh aslimu? Stop, jangan coba-coba berpikir ke sana. Jangan pikirkan tubuhmu, karena fokusmu berisiko buyar. Rumah itu akan lenyap dan kamu akan bangun. Begitu memasuki lucid dream, perhatikanlah lingkungan di sekitarmu. Kalau tidak, apalagi kalau memikirkan dirimu berbaring di tempat tidur, dadah, silakan coba di lain waktu. Oke, kamu masih di dalam rumah, memperhatikan barang yang ada di ruang tamu dan bukan ke tubuhmu. Mari lanjutkan. Telusuri hal lain. Tunggu, stop. Kamu tiba-tiba tersadar kalau kamu berada di rumah tua menyeramkan seorang diri. Kenapa kamu masuk ke sini? Apa yang kamu pikirkan tadi? Kamu mulai merasa nggak nyaman. Gimana kalau seseorang tinggal di sini? Sejauh ini, kamu baru memasuki ruang tamu. Kamu berbalik dan kembali ke lorong. Oke, pintu tempatmu masuk masih ada di sana, tapi ada tangga kayu di dekatnya. Kamu tidak bisa melihat kemana arahnya. Kenapa tiba-tiba di sini gelap? Mataharinya terbenam ya? Aduh! Semua ketakutan terbesarmu bermunculan di benakmu. Tiba-tiba kamu mendengar desisan ular dan... Itu suara binatang raksasa? Dinosaurus ya? Astaga! Kenapa ada ayam juga? Semua fobia terbesarmu berkumpul di sini. Tanah mulai bergetar, kamu panik dan berbalik melarikan diri. Gawat, pintunya hilang. Kamu melangkah, jatuh ke lubang tanpa dasar. Dan inilah hal kedua yang harus kamu hindari. Jangan pikirkan hal-hal yang membuatmu takut atau cemas. Kita jelas ingin merasakan skenario paling seram. Tapi alam bawah sadarmu mengendalikan mimpimu. Dan alam sadarmu tahu semua rasa takut yang kamu pendam. Satu detail kecil bisa berkembang cepat dan mengubah lucid dream indahmu menjadi mimpi buruk. Atau bahkan membangunkanmu. Gak apa-apa sih ya kalau sudah terlalu seram. Jadi kamu kembali fokus ke hal-hal positif di rumah tadi. Dan kegelapan menghilang. Nah, sip, pintunya kembali. Kamu berjalan keluar, kembali ke jalan utama. Hari ini indah sekali. Oh, itu teman SMP-mu. Pas banget, kamu baru aja mikirin dia beberapa hari lalu. Gimana kalau kamu ajak dia ngobrol? Eits, stop dulu. Saat mengalami lucid dream, makin jauh kamu dari tempat atau orang-orang di kehidupan nyata, maka makin baik.
Lucid dream bisa membuatmu merasa semuanya nyata. Bukan berarti kamu akan bangun dan berpikir kamu beneran ngobrol dengan orang tadi ya. Tapi alam bawah sadarmu akan mengingat perasaanmu tentang pertemuan ini. Saat kalian akhirnya bertemu di dunia nyata, kamu bakal agak canggung. Lucid dream bisa membentuk ingatan palsu yang menyebabkan banyak sekali masalah dunia nyata. Jadi, rumah, jalanan, hutan lebat di sebelahnya. Apa pikiranmu yang membentuk semua ini? Tentu saja, tinggi kepala jerapah biasanya nggak sampai menembus awan. Kamu tentu nggak bisa terbang untuk memetik apel dari cabang pohon. Dan gajah nggak pakai kalung dan anting mahal. Dunia mimpimu tak terbatas. Intinya, nikmati saja selagi di sini. Kalau enggak, mimpimu malah akan membosankan. Dan tiba-tiba dibangunkan alarm lagi. Kamu mungkin mengalami lucid nightmare. Atau mungkin keduanya. Kalau kamu terlalu bersemangat, lucid dream bisa selesai terlalu cepat. Ya, lucid dream memang simulasi VR terbaik di dunia. Jadi sudah pasti kamu ingin membuatnya bertahan lama. Kamu memang bisa terbang, melihat air terjun indah, punya kekuatan ajaib, menggelar karpet pelangi, menikmati surga tropis penuh pohon kelapa dan palem. Tapi tunggu. Tenang dan stabilkan mimpimu sebelum menciptakan semua itu. Mulai perlahan dengan hal-hal yang lebih normal, seperti jalanan, rumah, lapangan rumput. Oh, hei, lihat, ada kelinci dan rusa imut. Sebaiknya mulailah mimpimu seperti ini. Kamu butuh waktu lama untuk bisa menguasai semua pengalaman gila ini tanpa terbangun. Kamu tentu ingin mimpimu luar biasa dan bukan cuma yang gitu-gitu aja dan malah bikin pusing. Atau yang paling parah cepat selesai. Jadi, kamu harus terus bergerak dan jangan berkeliaran tanpa tujuan. Hutan, jalanan, rumah, bla bla bla. Semua itu memang menarik awalnya. Tapi pada akhirnya kamu harus beralih ke hal yang lebih seru. Buatlah rencana. Di lucid dream, waktu berlangsung lebih lambat daripada dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah sebaik mungkin. Jangan memaksakan diri mengendalikan semua yang ada di mimpi. Pertama, kamu butuh banyak latihan. Dan kedua, biarkan kejutan mendatangimu. Tapi semoga bukan fobia yang bersembunyi di relung terdalam alam bawah sadarmu ya. Jaga matamu terbuka dalam mimpi. Kamu pasti nggak mau melewatkan semua keindahan dunia mimpi ini kan? Kalau terlalu banyak menutup mata, tubuhmu mungkin mengira kamu ingin bangun. Kamu boleh melakukannya kalau lagi mimpi buruk dan makhluk seram di depanmu tak kunjung pergi. Tapi bakalan sayang banget kalau kamu berada di tempat yang indah. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam mimpi, mau lucid ataupun biasa. Keduanya terjadi saat fase tidur REM alias Rapid Eye Movement. Dalam tidur non-REM, gerakan mata, detak jantung, dan gelombang otakmu secara bertahap melambat. Kemudian boom! Fase REM datang dan otakmu mulai traveling. Lebih dari setengah penduduk dunia pernah mengalami lucid dream setidaknya sekali, tapi hanya sedikit yang bisa mengendalikannya. Ini ada baiknya, karena kamu tahu ada tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu mungkin enggan bersentuhan dengan kenyataan lagi. Tapi selagi di sini, lakukan semua yang ada di daftar keinginanmu. Gimana kalau terbang? Kamu berada di puncak gunung tinggi. Ada awan tebal lembut di sekelilingmu. Di mana daratannya? Kamu melihat ke bawah. Di mimpimu, kamu nggak takut ketinggian. Adrenalin terasa menggebu-gebu di tubuhmu. Jadi lakukanlah. Lompat dan lebarkan sayapmu. Oh iya, kamu sekarang punya sayap. Atau kalau mau, ikuti kebiasaanku. Berenang jauh ke dalam laut. Kamu berada di perahu kecil, mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara segar menembus paru-parumu. Satu tarikan napas terakhir, kamu berjongkok dan biur. Yang paling seru, di dalam mimpi, air laut nggak bikin matamu perih. Bayangkan labirin yang gelap jauh di bawah tanah, penuh dengan bahaya tersembunyi dan penemuan tak terduga. Ambil sentermu dan aku akan mengajakmu berkeliling ke gua-gua terseram di dunia. Destinasi pertama dalam daftar kita adalah Cathedral Caverns di Alabama. Awalnya tempat ini bernama Bat Cave, namun kemudian diubah sesuai tampilannya. Saat mendekatinya, kamu pasti akan melihat pintu masuknya yang sangat besar dengan lebar 38 meter dan tinggi 8 meter.
Tapi pintu masuk yang besar ini baru permulaan. Di dalam gua ada sejumlah formasi terindah yang pernah diciptakan oleh alam. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Goliat, stalagmit raksasa setinggi 14 meter dengan keliling 74 meter. Situs menakjubkan lainnya yang mungkin ingin kamu kunjungi adalah Caveman yang berada di atas dinding batu, air terjun beku, dan hutan stalagmit yang tinggi. Kamu mungkin penasaran bagaimana tempat yang begitu menarik bisa masuk dalam daftar gua paling menakutkan? Alasannya, ukuran gua ini masih belum diketahui. Baru sekitar 3,2 km saja yang dipetakan dan dibuka untuk umum. Gua ini juga bisa dan memang kerap menunjukkan sisi berbahayanya. Sebagai contoh, sutradara film fiksi ilmiah tahun 1984, What Waits Below, merekam banyak adegan di Cathedral Caverns. Tapi selama pengambilan gambar, 17 pemeran dan anggota kru mengalami keracunan karbon monoksida dan harus segera dibawa ke rumah sakit, nyaris mengalami konsekuensi serius. Yuk kita beralih ke Morning Cavern di California. Yang membuatnya sangat menyeramkan adalah suara napas anehnya. Suara ini dihasilkan oleh air yang menetes melalui lubang menyerupai botol di dasar gua. Jika seseorang yang tidak tahu tentang asal-usul suara napas ini mendekat, dia mungkin akan langsung pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, suara rintihan ini mungkin telah membangkitkan rasa ingin tahu beberapa jiwa petualang. Dan biasanya itu berakhir buruk. Para peneliti menemukan sisa-sisa lebih dari 100 manusia prasejarah yang jatuh ke dalam jurang gua sedalam 125 meter sekitar 13.000 tahun lalu. Sekarang ini kamu bisa mengikuti tur keliling gua, tapi tidak diizinkan masuk melebihi kedalaman 50 meter dari lubang vertikal. Jika memang merasa berani, kamu bisa melakukan rappelling ke bawah, tapi kamu tetap harus keluar menggunakan tangga besi tempa berdesain gotik. Berhati-hatilah supaya nggak kepleset, jurangnya sangatlah dalam. Gua berikutnya yang akan kita kunjungi bernama Hellhole, lokasinya di Virginia Barat. Tempat ini cukup terkenal dan menjadi inspirasi beberapa film horor. Terlepas dari namanya, tempat ini sangat dingin, tapi itu tidak mengurangi keseramannya. Suhu rata-rata di dalam gua adalah 8 derajat Celcius, menjadikannya rumah yang sempurna bagi berbagai jenis kelelawar dan penghuni gua langka lainnya. Bahkan pada musim dingin, gua ini menampung sekitar setengah dari populasi kelelawar bertelinga besar Virginia di dunia. Mereka termasuk makhluk yang terancam punah dan sangat rentan, tapi itu tidak akan mengurangi rasa merinding yang muncul di tubuhmu saat melihat 20.000 ekor kelelawar berdecit dan mengepakkan sayapnya. Gua Bell Witch adalah formasi relatif kecil yang berlokasi di Tennessee. Dan meskipun penampilannya biasa saja, gua ini menjadi titik penting dari sebuah kisah yang sama fantastis dan menakutkan. Menurut legenda, pada awal abad ke-19, seorang petani dan keluarganya mengalami gangguan yang disebabkan oleh hantu. Hantu tersebut membuat banyak suara berisik di malam hari, menarik spray dari tempat tidur, dan bahkan secara fisik menyerang sang petani dan beberapa anggota keluarganya. Akhirnya, petani tersebut meninggal dunia dan sebuah botol berisi cairan hitam misterius ditemukan di sampingnya. Beberapa orang percaya hantu tersebut telah meracuninya. Segera setelahnya, hantu itu meninggalkan keluarga petani tersebut. Penduduk setempat yakin hantu itu telah kembali ke sebuah gua di dekat ladang. Mereka juga percaya makhluk mistis itu berencana kembali di waktu yang tepat. Bahkan sampai saat ini, penduduk setempat melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar gua tersebut. Mereka bersumpah itu semua berkaitan dengan hantu yang pernah mengganggu keluarga petani. Tidak peduli seberapa skeptisnya dirimu, gua ini pasti membuatmu merinding. Ini adalah Wind Cave di Dakota Selatan. Sekilas mungkin tidak terlihat ada yang menakutkan dari gua ini. Tidak ada kumpulan kelelawar, tidak ada peninggalan kuno, atau gas beracun. Tapi gua ini menjadi lokasi fitur geologi yang mengerikan dan sangat langka. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki jaringan kalsit boxwork yang lebih luas.
Bagaimana Wind Cave menciptakan kondisi yang sempurna untuk sisa-sisa Boxworld? Ini masih menjadi misteri. Tapi kamu pasti akan menyadari susunan kotak-kotak ini menyerupai jaring laba-laba yang sangat besar. Meskipun ini hanyalah anomali geologi, sulit untuk melihat Boxworld dan tidak membayangkan banyak laba-laba gua berkeliaran di sepanjang untayan tipis mineral yang mengeras. Sekarang izinkan aku mengajakmu ke sebuah tempat yang seperti di dunia lain. Tidak ada yang misterius atau berbahaya di sini, tapi tempat ini cukup unik. Kehidupan di dalam gua ini telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 5,5 juta tahun. Dan itu bisa terlihat kok, buktiin aja sendiri. Karena isolasi yang begitu lama, kondisi di dalam gua Mauville tidak seperti tempat lain di dunia. Terlepas dari kurangnya sinar matahari di dalam gua dan udara yang beracun, sebuah ekosistem unik tumbuh subur di sana. Gua ini terletak beberapa mil di sebelah barat Laut Hitam di Rumania dan pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika memiliki izin khusus, tapi bahkan jika kamu mengantongi izin, gua-gua di bagian tengah dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sangat sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi bagi penderita klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke tempat ini ya. Di kedalaman gua, udaranya mengandung oksigen 2 kali lebih sedikit dibanding udara di luar. Kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfidanya sangat tinggi, yang berarti udaranya tidak segar untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, terlepas dari, atau lebih tepatnya berkat kondisi yang sangat keras ini, tempat ini bagai tambang emas bagi para ahli biologi. Kehidupan tampak berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian di tahun 1996, para ilmuwan mengidentifikasi 48 spesies yang hidup di sana. 33 di antaranya spesies unik yang hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua itu berukuran kecil. Mereka memiliki anggota tubuh dan antena panjang yang membantunya bergerak di kegelapan. Mereka juga tidak memiliki penglihatan ataupun pigmen dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan? Dan untuk apa tampil cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya kan? Nah, bersiaplah untuk menjelajahi satu gua lagi yang tak kalah menakjubkan. Tapi ini sangat berbeda. Ini adalah Giant Crystal Cave alias gua kristal yang berada di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh perusahaan tambang setelah air di dalam gua dipompa keluar. 2 orang penambang berjalan memasuki gua yang mengering dan melihat kristal-kristal itu. Kristal-kristal yang menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gipsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan kristal tersebut telah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya sangat panjang dan lebar hingga kamu bisa berjalan di atasnya. Sayangnya mengunjungi keajaiban alam ini tidak memungkinkan untuk saat ini, tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal adalah tempat berbahaya yang bisa berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang awalnya terdorong ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak di kedalaman planet kita. Magma di bawah gua membuat air tetap panas, namun pada akhirnya suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya air mulai dipenuhi dengan kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gipsum. Dan kemudian kristal berwarna putih mengambil alih gua dan karena tetap berada di bawah air, kristal-kristal itu dapat terus tumbuh. Kalau mau ngeliat hal paling aneh dan seram di rawa, coba pergi ke Prancis, tepatnya ke Cagar Alam Sting. Kalau pergi ke tempat ini sendirian, tanpa tahu apa yang bakal kamu temui, kamu bakal ingat apa yang kamu lihat di sana seumur hidupmu. Kamu bakal terus-terusan mimpiin itu dalam waktu lama. Oke, bayangin kamu datang ke rawa ini naik mobil. Waktu itu masih pagi banget. Alam mulai terbangun dan angin dingin bertiup. Dengan hati-hati, kamu melewati rumput dan menuju rawa-rawa hijau. Tiba-tiba, kamu ngelihat sebuah siluet. Makhluk itu ada di tepi rawa, membungkuk di atas air. Penampakannya mirip manusia. Dia berjongkok, kakinya panjang mirip kaki belalang, dan lengan kurusnya mirip ranting pohon. Makhluk kurus ini berlumuran lumpur dan alga hijau. Dia terduduk di sana. Badannya tampak lebih besar dari kamu.
Karena ngeri, kamu perlahan mundur, berharap monster rawa aneh itu nggak ngelihat kamu. Lalu, kamu ngelihat makhluk yang sama berbaring di rumput. Jumlahnya ada beberapa. Kamu deg-degan kencang, sampai takut monster itu bakal mendengar suaranya. Untungnya, kamu berhasil masuk mobil tanpa menarik perhatian mereka dan pergi dari sana. Kamu baru aja ngelihat Homo algus, makhluk rawa yang ditutupi alga dan lumpur. Wujudnya emang serem, tapi tenang aja, mereka bukan makhluk hidup. Mereka adalah patung buatan seorang arsitek. Dengan bantuan ciptaannya, dia mau nunjukin bahwa keberadaan rawa itu penting di alam. Rawa sering dikaitkan dengan hal buruk, padahal rawa adalah cadangan air tawar besar dan habitat untuk ribuan makhluk hidup. Kehidupan dimulai dan berakhir di rawa. Tentu aja, ada banyak mitos dan dongeng seram tentang rawa. Pematung itu memutuskan buat menggabungkan ciri alam dengan cerita rakyat seram ke dalam patungnya. Warna, tekstur, dan lapisan luar Homo algus berubah seiring waktu sesuai keadaan di sekelilingnya. Hal misterius berikutnya cuma bisa dilihat malam hari. Fenomena aneh dan langka ini disebut fool's fire atau cahaya menyeramkan. Ceritanya, kamu lagi nyetir di jalan raya antara dua kota kecil di Inggris. Bulan bersinar terang dan kamu mutusin keluar dari jalan utama dan menjelajahi area rawa. Kamu keluar dari mobil dan ngelihat bola jingga aneh mengapung di atas air. Bola ini terbang ke segala arah dan menarik kamu buat mendekat. Apa mungkin ini orang membawa Petromax yang butuh bantuan? Muncul lagi dua bola di sebelahnya. Serem banget. Jangan coba-coba mendekati bola itu ya, atau kamu bisa masuk dalam perangkap. Jalan menerobos rawa sangat berbahaya. Selama berabad-abad, banyak orang ngelihat fenomena ini. Banyak orang ngikutin bola itu karena mengira ada orang yang butuh bantuan. Tapi orang yang mendekati fool's fire nggak pernah kembali. Sebelumnya, orang-orang mengira bola ini adalah makhluk dari dunia lain. Tapi sekarang, sains bisa menjelaskan fenomena ini. Jamur dan alga bercahaya tumbuh di area rawa dan bisa menyala biru dalam gelap. Dari jauh, jamur dan alga ini bisa bikin ilusi bola jingga. Angin dan air menggetarkan alga ini, makanya alga ini kelihatan kayak melayang. Rawa juga terdiri dari banyak materi tumbuhan, misalnya rumput, tanah liat, daun, dan ranting. Semua ini terurai dan melepaskan metana. Begitu terkena udara, zat ini akan menyala dan terbang dalam bentuk bola api. Sekarang, kita ada di Alabama, dekat kota Prattsville. Di sini ada beberapa rawa yang populer buat para ABG. Anak-anak muda datang ke tempat ini buat ngelihat hantu dan monster seram. Tentunya, semua ini adalah dongeng dan legenda dari mulut ke mulut. Tapi, kadang warga lokal mendengar suara aneh dari kedalaman rawa. Suaranya kayak ada benda berat yang jatuh pada permukaan keras. Jadi, bayangin, ada kota kecil, ABG yang penasaran, dongeng, dan legenda seram, serta tempat bernama Bear Creek Swamp. Semua ini adalah unsur sempurna buat film horor bagus. Begini awalnya, tahun 2014, sheriff wilayah itu lagi naik mobil di jalan tanah yang melewati rawa ini. Saat itu Selasa pagi, dari sudut matanya, dia ngelihat sesuatu yang aneh keluar dari air berwarna hijau itu. Dia berhenti, keluar dari mobil, dan ngelihat pemandangan seram. Pancang-pancang bambu mencuat dari rawa, dan 21 boneka ditusukkan ke atasnya. Kebanyakan terbuat dari porselen. Boneka-boneka itu kelihatan mahal dan antik. Koleksi boneka itu emang bernilai tinggi, tapi ada orang yang ninggalin boneka itu di rawa dalam kondisi mengerikan. Wajah dan rambut boneka itu dilapisi cat putih, seolah-olah ada yang mau menghapus senyuman dan mata mereka. Sheriff mutusin kalau itu lelucon Halloween seram dan nggak begitu mikirin. Dia kembali ke kantornya dan ngasih tahu penemuan itu kepada anak buahnya. Lalu, salah satu polisi memotret boneka itu dan mengunggahnya di internet. Tempat itu jadi viral. Warga lokal mulai menyurati kantor sheriff dan menyampaikan kekhawatiran mereka.
Gimana kalau itu semacam ritual? Siapa pelakunya? Berapa lama boneka itu bakal ada di rawa? Setelah menerima reaksi begini, beberapa petugas naik kano selama 30 menit buat sampai ke tempat boneka itu. Mereka nggak tahu siapa pemiliknya. Petunjuk yang mereka dapat cuma perusahaan kayu yang punya wilayah itu. Polisi nyoba menghubungi mereka, tapi tidak ada yang menjawab. Jadi, mereka mutusin kalau pemiliknya datang, mereka bakal mengembalikan semua boneka itu. Nggak ada hal misterius pada makhluk paling mengerikan yang ada di rawa. Ini bukan makhluk mistis atau benda aneh. Yang kumaksud adalah buaya. Sekarang kita pergi ke satu tempat di mana buaya ini jadi bahaya besar. Pulau Rambri di Asia Tenggara. Waktu melewati rawa ini, awalnya kamu nggak akan curiga. Tapi nggak lama kemudian, kamu bakal nyadar tempat ini sangat hening. Terlalu hening malah. Kamu bakal mendengar suara aneh kayak ada yang bergerak di lumpur. Rawa di sekitarmu bakal mulai bergerak. Lalu kamu bakal sadar kalau itu bukan lumpur dan air, melainkan punggung buaya. Hewan ini hampir mustahil kelihatan. Setelah dihitung, ternyata jumlahnya ada puluhan. Masing-masing buaya bisa mencapai panjang 7 meter, hampir 2 kali ukuran mobil. Beratnya sekitar 1 ton. Seekor reptil bisa membawa banyak masalah. Puluhan reptil berarti bisa bikin masalah besar. Buaya adalah hewan yang sabar dan luar biasa cepat. Mereka sembunyi di rawa, lalu tiba-tiba menyerang. Untungnya, sekarang udah hampir nggak ada buaya di pulau ini. Tapi puluhan tahun lalu ada banyak sekali. Pada tahun 40-an, ada ribuan orang berpapasan dengan sekawanan buaya. Mereka nggak menduga reptil besar itu akan menunggu mereka. Saat itu, cuma sedikit dari orang-orang itu yang berhasil melarikan diri dari rawa. Dalam rekor dunia Guinness, peristiwa ini disebut sebagai bencana terburuk akibat serangan hewan terhadap manusia. Yuk lanjut ke temuan paling unik, tapi jelas bukan yang terburuk. Namanya Swamp Ghost, yang merupakan sebuah pesawat besar. Pada tahun 1940-an, pilot pesawat itu melakukan pendaratan darurat di rawa ini. Dia terbang melintasi Papua Nugini dan rencananya akan mendarat di ladang gandum. Sayangnya, dia nggak ngeliat sebuah rawa besar karena jarak pandang yang buruk. Pilot dan 2 awak lain selamat dari pendaratan tidak mulus itu. Mereka meninggalkan pesawat dan berjalan melewati rumput tajam selama 2 hari. Selama ini, mereka ngelewatin rawa dan berhadapan dengan jutaan nyamuk. Akhirnya, mereka sampai ke daratan kering. Warga lokal ngelihat mereka dan membawa mereka ke desa. Setelah itu, mereka duduk di kano, menjelajahi sungai, dan sampai di jalan. Semua lupa soal pesawatnya. Pesawat itu tertutup lumpur dan alga karena udah terdampar di rawa selama kira-kira 30 tahun. Pesawat itu menjadi landmark lokal. Lalu, tahun 1972, beberapa pria dari Austria nggak sengaja nemu pesawat itu, memotretnya, dan memasangnya di koran. Kejadian itu bikin pesawat itu terkenal. Tahun 2016, seorang penyelamat asal Amerika membongkar pesawat itu dan mengeluarkannya dari rawa.